Gak kerasa ya, udah ganti tahun aja. Kayak itu ngerasa kayak cepet banget ya tahun berganti. Gak kerasa juga, ternyata kamu kuat ya untuk menjalani hari-hari kamu yang dimana rasanya kamu tuh ingin menyerah. Tapi ternyata Tuhan ngasih kamu kekuatan untuk kamu bisa bertahan sampai hari ini. Gak kerasa bukan? Coba deh, kalau kamu ingat ke belakang, di tahun-tahun sebelumnya, pasti pernah kan ngerasain yang namanya capek banget sama kehidupan. Entahlah, mungkin emang udah seharusnya seperti ini jalannya. Kita juga kan gak tahu. Kita juga gak bisa menebak setiap tahunnya tuh akan terjadi apa, akan ada cerita apa. Dan selama 365 hari tersebut, sudah banyak perjalanan yang udah kamu lewati. Mulai dari capek sama kehidupan, pekerjaan, pertemanan, keluarga, atau apapun itu, dan ya masih banyak lagi lainnya. Memang ujian kehidupan manusia itu gak mudah ya. Gak seperti orang-orang. Shh, gak boleh overthinking. Ya emang sih, setiap orang juga kan punya cerita kehidupannya sendiri. Mungkin emang mereka tuh ada yang selalu mendapatkan kebahagiaan, dan ada juga yang sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan sulit ya, tapi lebih tepatnya itu lebih banyak ujiannya, lebih banyak lukanya, dan lebih banyak tangisan. Pernah ngerasa hampir pengen nyerah gak sih? Aku yakin pasti setiap orang tuh pernah merasakannya. Bukan hanya hampir ya, bahkan mungkin ada dari mereka yang berpikiran untuk menyerah. Karena ya saking capeknya dan lelahnya sama ujian yang dihadapi. Ketika seseorang berbicara lelah, itu bukan berarti ia tuh benar-benar ingin menyerah. Mulut memang mampu berbicara dengan mudahnya, mengucap kalimat lelah maupun menyerah. Namun di balik semua itu, hati kecilnya selalu berbicara untuk terus semangat. Kalau ini bukan akhir dari segalanya. Mencoba untuk mendamaikan diri dan mencoba untuk memahami keadaan. Kalau sebenarnya apa yang terjadi semua ini tuh gak lepas dari campur tangan Sang Pencipta. Pengen nyerah, tapi semua itu gak akan menyelamatkan diri kamu dan gak akan mengeluarkan diri kamu dari lingkaran ujian tersebut. Justru semakin kamu berpikir untuk menyerah, hal tersebut akan membuat kamu semakin sulit untuk keluar dari zona tersebut. Kadang kamu pernah gak sih kayak cerita sama seseorang, entahlah ya sama siapapun, atau kamu yang gak suka cerita tapi kamu suka memposting postingan yang bertema tentang mental health atau tentang capek sama keadaan atau lain sebagainya deh, kan banyak. Dan kemudian ada seseorang yang datang dengan anggapan bahwa kamu tuh seseorang yang terlalu lemah atau ya lain sebagainya ya, yang dimana mereka aja nggak tahu gimana capeknya, gimana sakitnya, gimana lelahnya, dan gimana rasanya jadi kamu. Kayak kok bisa-bisanya seenaknya seperti itu. Justru yang tadinya kamu mengharapkan ketenangan dari orang lain, bahkan mereka yang kamu harapkan aja gak bisa memberi itu. Lalu yang repot siapa? Kamu sendiri yang repot. Karena apa? Karena kamu yang terlalu berekspektasi tinggi bahwasanya orang lain dapat membantumu pulih, tapi nyatanya lukamu justru semakin parah. Kadang ngerasa capek aja gitu, kayak kenapa ya? Apa yang aku dapatkan itu selalu berkaitan dengan luka-luka. Semua tentang luka, kayak judulnya tuh sama. Luka, luka, dan luka. Dan ya pada akhirnya semakin terluka semakin sakit dan sulit untuk sembuh. Kayak kenapa ya Tuhan tuh memberi ujian bertubi-tubi? Kenapa gak dijeda dulu? Kenapa gak dikasih nafas dulu untuk sedikit merasakan bahagia? Gak perlu banyak-banyak deh,
Bisa merasakan bahagia yang semestinya aja itu udah seneng. Layaknya seperti orang lain yang hidup dengan penuh kebahagiaan. Gak iri sih, cuman kayak ngerasa capek aja gitu sama apa-apa yang dimana kok orang lain bisa ya bahagia terus. Saya kapan? Kapan giliran saya untuk bahagia, Tuhan? Banyak hal yang dimana semua itu bisa bikin lelah dan capek. Nyerah sih enggak, tapi boleh kan kalau mengeluh sebentar aja untuk mengeluarkan rasa lelah yang selama ini dirasa. Sakit mana sih yang belum aku rasain? Sakit karena keluarga, aku udah pernah merasakannya. Hidup dalam keluarga yang kurangnya perhatian, bahkan untuk sekedar cerita aja mereka gak mau mendengarkannya. Padahal yang diinginkan dari seorang anak itu hanya ingin didengarkan. Ketika salah dibantu untuk memperbaiki, bukan malah menghakimi. Udah mental dihajar habis-habisan sama kehidupan pribadi, kemudian dihajar kembali oleh keadaan rumah yang seharusnya rumah tuh menjadi tempat ternyaman dan berlindung. Namun kini rumah menjadi tempat yang aku sendiri aja gak nyaman berada di dalamnya. Bahkan sulit untuk mendeskripsikan definisi rumah adalah tempat pulang dan tempat ternyaman. Capek banget rasanya ada di dalamnya. Tapi ya aku juga gak bisa egois sama diriku sendiri. Walaupun capek, tapi aku punya orang tua yang harus dibanggakan. Semakin dewasa, semakin banyak kebohongan yang terjadi, terutama membohongi diri sendiri. Capek banget sama siklus percintaan yang selalu berakhir sad ending. Entahlah, mungkin emang karena Tuhan ingin mengujiku atau bagaimana. Tapi kadang capek juga gitu ngerasain hal seperti ini terus. Kamu pernah kan rasanya kayak ya capek gitu loh. Capek, definisi capek. Rasanya itu kayak pengen nyerah, tapi ya gimana? Ya kan intinya seperti ini terus. Mungkin kata orang gini, kalau kita mau mendapatkan seseorang yang tulus, harus merasakan sakit lebih dulu. Ya emang sih, cuman kalau akhirnya akan seperti ini terus, kita tuh manusia biasa, bisa lelah, bisa nyerah, dan bisa melakukan apapun atas keinginan sendiri. Kata orang, percintaan itu rumit, tapi bagiku semua itu tergantung bagaimana kita yang menjalankannya. Gak semua kisah percintaan itu akan selalu berakhir happy ending. Jika memang harus berakhir sad ending, berarti tandanya Tuhan sayang sama kamu. Tuhan gak mau kamu mendapatkan seseorang yang salah. Karena kamu baik, kamu harus bersama dengan seseorang yang baik pula. Karena jodoh terbaik untuk seseorang yang terbaik pula. Kadang suka ngerasa capek juga ya, pengen nyerah saat menjalani hubungan, tapi karena rasa sayang kamu yang besar, semua tertutup. Siklus percintaan itu ya emang gak jauh dari kenal, deket, jadian, terus putus. Tapi ada juga ya yang berakhir serius, terus mengenal orang baru lagi. Ya begitulah, sampai nanti Tuhan benar-benar ngasih yang terbaik buat kamu. Dia yang kamu inginkan di waktu yang tepat, dan dia yang memang udah Tuhan takdirkan buat kamu. Ngerasa kayak udah gak asing aja gitu sama seseorang yang datang dan pergi. Kayak ngerasa ya udahlah, udah biasa. Manusia juga kan gak selamanya menetap. Yang semula begitu dekat dan asik, lambat laun akan kembali menjadi asing. Mungkin emang untuk ketemu yang segaris takdir, emang harus ketemu dulu sama yang sekedar mampir. Banyak hal yang dimana hal-hal yang tanpa kamu sadari, hal tersebut tuh bikin kamu tuh ngerasa capek. Ujian kehidupan jadi salah satu faktor yang dimana pasti semua orang bisa merasakannya. Bukan bisa merasakan ya, itu pasti merasakannya. Ya namanya kehidupan gak selamanya tentang kenikmatan, kebahagiaan dan keindahannya aja. Layaknya alam, seindah-indahnya alam, ia pun bisa rusak juga dan menjadi tak indah lagi. Sebahagia-bahagianya seseorang tidak akan lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Ibarat tuh roda itu gak selamanya di atas,
kehidupan itu tuh bakalan terus berputar seiring berjalannya waktu. Kamu gak bisa meminta kehidupan kamu buat, Tuhan beri kehidupan untuk saya bahagianya aja. Saya gak mau ada rasa sakit, saya gak mau ada ujian ataupun cobaan. Kamu gak bisa seperti itu. Karena ya hidup adalah pertanyaan, dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban kita. Buat ngejalanin semuanya emang gak mudah. Akan ada banyak rasa sakit dan rasa gak enak. Dan ya menangis akan selalu menjadi utamanya. Orang menangis juga bukan karena lemah. Ia menangis karena telah berusaha kuat dalam waktu yang lama. Ketika mulut tak lagi mampu berbicara, hanya menangis yang dapat dilakukan. Selalu ada yang nangis diam-diam karena capek banget, tapi gak ada tempat buat mengeluh. Selalu harus tangguh karena menjadi tumpuan. Sering ingin menyerah, tapi ingat lagi, impian gak boleh patah. Capek juga ya ternyata ada di fase seperti ini, dimana harus belajar mengalah walaupun bukan salah kita. Belajar meminta maaf walaupun tahu kita nggak salah. Belajar menghargai seseorang yang jelas-jelas dia ataupun mereka aja nggak ngehargain kita. Belajar mengikhlaskan datang dan perginya orang-orang di sekitar. Belajar ikhlas dalam semua hal. Belajar sabar menghadapi semuanya. Belajar menurunkan ego sendiri. Benar-benar kayak bukan diri sendiri lagi saat ini. Seperti semua itu dipaksakan karena suatu hal. Kadang ngerasa capek banget sama keadaan, pengen nyerah, tapi ya udahlah, yang kemarin aja bisa ngelewatin, masa yang ini enggak? Udah capek sama nangisnya, udah capek sama keadaan, tapi aku selalu yakin kalau aku kuat. Gak kuat, tapi dikuat-kuatin. Capek, pengen nyerah, tapi tetap dijalanin. Stres, gak tahu harus gimana. Nyuruh orang harus selalu kuat, semangat, happy, sambil bilang, you get over it. Padahal diri sendiri aja lagi capek dan gak sekuat itu. Tapi pada akhirnya bisa melewati semuanya. I know, it's not easy. Aku tahu ini emang gak mudah. Tapi kamu hebat sejauh ini. Please keep growing, you are stronger than you think. Gak apa-apa capek, gak apa-apa sakit, dan ingin menyerah. Percaya deh, rencana Tuhan itu lebih indah. Kadang suka bingung, kenapa kayak gini ya? Kenapa selalu bohong sama diri sendiri? Kayak makin dewasa tuh makin banyak bohongnya sama diri sendiri. Capek rasanya bohongi diri sendiri. Hanya karena ingin terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang. Emang bener ya, ngadepin diri sendiri tuh jauh lebih sulit daripada ngadepin orang lain. Justru musuh terberat itu ya diri sendiri. Fisik dan mental setiap harinya udah dihajar habis-habisan. Pengen ngerasain namanya istirahat dengan hati dan pikiran yang tenang. Itu tuh rasanya susah banget. Kenapa ya? Karena ya kadang walaupun banyak istirahat, rebahan, tapi isi kepala tuh berisik banget. Dan itu yang bikin capek, bahkan bikin muak banget. Kayak mikir, kenapa ya kayak gini terus? Capek gitu, bisa gak sih kepala tuh tenang dikit? Tapi ya gak bisa. Entahlah apa yang membuatnya selalu ramai. Dewasa ternyata rumit ya. Semakin dewasa, hal terbesar yang dihadapi bukan lagi orang lain maupun orang sekitar, tapi ya diri sendiri. Makin susah ngehandle diri sendiri, makin susah damai sama diri sendiri, dan makin susah buat setiap ada masalah tuh gak usah nangis. Tapi gak bisa. Semakin dewasa semakin banyak tangisan, banyak rasa capek, dan banyak juga kalimat nyerah yang ingin diucapkan. Tapi ya secapek-capeknya harus tetap jadi support system terbaik buat diri sendiri. Ya walaupun itu semua gak mudah. Capek terus-menerus buat kuat. Rasanya semakin dewasa semakin rapuh. Tetap harus baik-baik aja walaupun hasilnya rapuh banget. Gak apa-apa kok, aku kuat walaupun hampir ingin menyerah. Aku pernah mengetik baik-baik aja dengan wajah penuh air mata.
Aku pernah tertawa lepas dengan hati yang penuh rasa lelah. Bukan bermaksud untuk menyakiti diri sendiri. Terkadang kita perlu melakukannya supaya orang lain tuh nggak tahu apa yang dirasa. Memanipulasi keadaan emang sulit, dan berusaha jujur sama diri sendiri itu juga jauh lebih sulit. Terlihat nggak apa-apa dan baik-baik aja adalah bakat terpendam dari seseorang yang nggak bisa buat dihilangkan. Kalimat gak apa-apa emang terlihat simpel ya, tapi ya itu adalah salah satu cara untuk menutupi kesedihannya seseorang. Capek ya, pengen nyerah, dipaksain capek, dipendam terus jadi beban, mau ngeluh tapi takut dibilang gak bersyukur, disabarin tapi malah semakin menjadi. Belajar buat gak ngeluh dan sabar itu cobaannya gede banget ya. Berusaha buat mengalah sama semuanya, tapi capek juga. Dikira ngalah terus gak capek kali ya? Capek sebenarnya. Orang lain gak tahu, mereka kan gak merasakannya rasanya seperti apa, dan mereka juga gak mengalaminya. Kadang kalau ditanya pun, "Are you okay?" dan cuma bisa jawab, sebenarnya capek mental, capek fisik, tapi gak apa-apa. Serius gak apa-apa. Padahal gak apa-apa itu ya kamu sedang bohongin diri kamu sendiri. Karena yang mau sekuat apapun seseorang tersebut, kalau mentalnya udah down, ia gak bisa apa-apa lagi. Ia akan menjadi sangat lemah. Terkadang mental health kita rusak bukan karena orang luar, tapi secara gak langsung yang membuat mental kita down itu justru orang sekitar. Gak semua orang bisa paham hatimu sehancur apa, kepalamu semeledak apa, mentalmu serusak apa, dan badanmu seolah apa. Mereka yang melihat hanya bisa berkomentar tanpa merasakannya. Gak apa-apa, namanya juga hidup, pasti ada masalah. Dipikirin sampai larut juga gak akan mengubah keadaan. Lebih baik istirahatin dulu, karena kamu juga kan manusia biasa. Semakin dipaksa kuat akan semakin lelah. Semua butuh istirahat. Sekedar menenangkan diri, ya walaupun itu cuma sesaat, tapi itu udah membantu kamu untuk semangat. Jangan terus dipaksa ya, karena semua itu udah ada porsinya sendiri. Kalau semakin kamu paksa, nanti kapasitasnya akan overload. Nanti kelamaan juga akan meledak. Jadi lebih baik kamu istirahatin dulu kalau kamu udah capek. Nanti semangat lagi ya. Banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa ya gak ngapa-ngapain, tapi kok kayak capek banget? Iya, kamu emang gak ngapa-ngapain karena kamu bukan capek fisik, tapi capek mental, emosional, dan capek karena terlalu banyak mikirin banyak hal. Lagi berada di fase capek sama semuanya. Selalu overthinking, insecure, tertekan, capek sama keadaan, capek sama mood yang gak pernah bener. Makin gak ngerti sama diri sendiri maunya apa. Lebih banyak maunya sendiri. Gak mau berinteraksi dengan banyak orang. Tapi mau gak mau ya harus tetap semangat dan bertahan. Dan ketika seseorang sudah berada di titik terlelahnya, yang bisa dilakukan hanyalah diam. Karena diam adalah bahasa terbaik saat kecewa dengan keadaan. Kadang lebih baik diam daripada harus menjelaskan perasaan kepada orang lain. Karena menyakitkan ketika mereka bisa mendengar tapi nggak bisa mengerti. Nggak usah capek-capek menjelaskan apapun pada orang yang nggak bisa memposisikan dirinya pada orang lain. Toh dia juga kan akan tetap membenarkan pendapatnya, lalu meremehkan apa yang sedang kamu hadapi. Padahal setiap orang tuh berbeda kadar kesanggupannya. Diam lebih baik. Cukup dirasakan, gak perlu diceritakan. Gak semua orang harus tahu tentang kita. Mereka hanya tahu ceriaku, tapi tidak dengan diamku. Terkadang diam ada cara terbaik untuk melepaskan rasa kekecewaan, dan diam juga lebih baik untuk berdamai dengan keadaan.
Kadang terlalu banyak bicara juga melelahkan. Jadi ya, seseorang yang udah gak mampu untuk mengutarakan apa yang dirasa, untuk menjelaskan mengenai harinya, isi hatinya, atau apapun itu, mereka lebih memilih untuk diam. Karena ya untuk apa cerita sama orang? Karena orang lain tuh hanya ingin tahu, tapi tidak benar untuk membantu. Jenis tangisan terburuk adalah yang diam, yang mana kamu harus menahan nafas dan terus mencoba untuk tetap tenang. Diam menjadi salah satu the best attitude untuk menyikapi semuanya. Setelah kamu sadar betapa jarangnya kamu dipahami, kamu akan lebih sering diam. Level tertinggi seseorang yang kecewa itu bukan lagi menangis, melainkan tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa, aku baik-baik aja." Seolah-olah sedang memotivasi orang lain, padahal sedang menguatkan diri sendiri. Seakan berusaha terlihat bijaksana, padahal sedang menasihati diri sendiri. Menguatkan diri sendiri dengan berpikir bahwa mungkin aku gak seberuntung orang lain, tapi orang lain belum tentu setegar aku. Memang untuk saat ini hidup begitu sulit untuk dijalani, tapi masa depan harus tetap diperjuangkan. Karena hidup bukan tentang hari ini aja. Sesekali gak apa-apa mengeluh tentang semesta. Nangis sebentar juga gak apa-apa. Air mata kamu berhak untuk teriak, karena tuannya terlalu lelah untuk berpetualang. Gak apa-apa kok kalau emang mau nangis atau mau berteriak, gak apa-apa. Kamu kan manusia biasa. Kamu berhak capek, kamu berhak mengutarakan. Karena ya Tuhan menciptakan perasaan itu bukan untuk dipendam, melainkan untuk diungkapkan. Prosesmu berbeda, karena kamu ditakdirkan untuk lebih kuat dari yang lain. Meskipun hidup kamu sekarang begitu berat, cobaan tak kunjung berakhir, percaya deh, Tuhan gak salah memilih bahu yang kuat. Sampai saat ini, support system terbaik dan paling setia hanyalah diri sendiri. Sehancur apapun keadaan, yang menyemangati hanya diri sendiri. Kamu tahu mental kamu sudah kuat adalah saat kamu menghadapi masalah dan kesulitan hidup, kamu tetap tersenyum dan bilang pada dirimu sendiri, "Sabar ya, kita sedang diuji." Gak apa-apa ya, hari ini kalah lagi, hari ini ngeluh lagi, hari ini nangis lagi. Gak apa-apa, kita kan sedang diuji. Tuhan tahu kok hamba ini kuat. Maka dari itu, Tuhan gak akan membiarkan rasa sakit ini berlarut-larut dalam waktu yang lama. Jika kamu merasa bebanmu lebih berat dari yang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat dari yang lain. Hidup emang gak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kamu ngerasa kamu sedang down, dan beban pikiran dan hidup terlalu berat, pernah terpikir apakah benar diriku sekuat itu? Bagaimana jika nantinya aku tidak mampu mengatasinya? Seketika itu, hati menguatkan dengan mengucap, "Tenang, Tuhan gak pernah salah memilih pundak siapa yang akan diberi ujian. Jika Tuhan percaya kamu mampu mengatasinya, lantas masihkah kamu meragukan diri kamu sendiri?" Berdirilah di atas kedua kakimu sendiri, dan berbuatlah dengan kedua tanganmu sendiri. Sebab hidup adalah tanggung jawab sendiri, bukan orang lain. Karena kita tidak dapat mengubah kenyataan. Marilah kita mengubah mata yang melihat kenyataan. Orang lain gak akan ngerti gimana perjuangan dan usaha kita untuk kembali baik-baik aja. Hanya diri sendiri yang benar-benar memahami bagaimana sulitnya untuk bertahan di saat keadaan selalu membuat kita ingin menyerah. Mereka yang lagi struggling dengan mental illness gak membutuhkan kalimat "sabar ya". Yang mereka inginkan hanya "aku di sini, kapanpun kamu butuh aku akan selalu ada". Mereka juga gak butuh nasihat panjang dan lebar.
Mereka hanya butuh didengarkan. Mereka sering ngerasa capek sama diri sendiri, karena suara di kepala mereka lebih banyak daripada hal-hal yang bisa didengar. Mereka juga benci setiap kali dirinya merasa hancur, karena sering ke-trigger sama hal-hal yang buat mereka ingat hari kelam di masa lalu. Hidup mereka gak mudah. Bahkan untuk baik-baik aja dalam waktu 1 hari aja tuh susah banget. Jadi bersikap baiklah ya ke semua orang, karena kita gak pernah tahu sedalam apa sakit yang ditanggung orang lain dalam diamnya. Maka dari itu, ketika ada orang lain yang merasakan hal yang sama, coba deh untuk membantu. Ya walaupun itu terlihat sederhana, kayak bertanya, kenapa, ada apa, ada cerita apa, cerita sini sama aku akan ada. Itu udah cukup bagi mereka-mereka yang mempunyai mental seperti ini. Siapa sangka bahwa si Periang juga punya luka yang mendalam. Sehancur apapun hatinya, ia tetap berbuat baik. Sekuat apapun tangisnya, ia tetap mampu memaafkan. Sesakit apapun perasaannya, ia tetap berusaha tegar. Serapuh apapun tubuhnya, ia tetap menjadi manusia. Siapa dia? Si malam berhati malaikat. Saat lelah menghampiri dan nyerah menjadi jalan keluarnya, seolah-olah semesta berkata, kata Tuhan, tunggu sampai hari itu tiba. Kamu akan sadar mengapa hitam yang kusematkan terlihat buruk. Tunggu sampai musim itu bersemi. Kamu akan sadar mengapa aku mengirimu badai yang hebat kemarin. Tenang, saat ini memang semua terasa rumit, tapi layaknya badai ia akan berlalu. Sabar ya. Sabar menanti rencanaku selanjutnya. Kupastikan ia lebih indah dari deretan hayalan yang ada di kepalamu. Hidup memang terasa tidak adil, tapi percayalah, luka tidak hanya milik satu orang. Takdir akan memainkan perannya. Jika sudah datang waktu yang tepat sampai hari itu tiba, berusahalah mengikhlaskan semua yang terjadi dan memaafkan diri kamu sendiri akan sakit yang sebenarnya yang tidak perlu kembali kamu tangisi. Semakin dewasa kamu gak lagi membutuhkan pacar, tapi lebih tepatnya kamu membutuhkan seseorang yang mampu mengarahkanmu, membimbingmu, memahamimu, mengertimu, dan menjadikanmu tempat untuk pulang. Kadang orang-orang yang mempunyai mental seperti ini tuh lebih cenderung ke diem ya, gak banyak omong, atau pokoknya itu kayak kurang bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Siapa sangka di balik tenangnya ada gemuruh yang sedang berusaha diredam. Siapa sangka di balik senyumnya ada kesedihan yang sedang berusaha dihapuskan. Sekuat itu ya bisa. Dan gak perlu terlalu keras ya berusaha menjadi berbeda. Jadilah diri kamu sendiri yang jarang dimiliki orang lain. Dan sekarang tuh kalau ditanya gimana aku yang sekarang, aku akan jawabnya seperti ini. Sekarang tuh kayak yang udah biasa aja gitu, udah lebih bisa bersikap. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Buat semua hal yang terjadi, udah mulai mengerti kalau apapun itu ya emang udah ditakdirkan untukku. Ia akan pergi kecuali atas izinnya. Alurnya ngikut gimana Tuhan aja, karena aku percaya takdir Tuhan jauh lebih indah daripada alur yang kita buat sendiri yang justru malah berantakan. Percayain aja sama Tuhan ya. Gak perlu khawatir, gak perlu takut nanti akan seperti apa. Karena yang menentukan bahagia kamu itu bukan kamu sendiri, tapi Tuhan, penciptamu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau kamu tuh adalah seseorang yang gak pernah mendapatkan kebahagiaan, atau kamu adalah seseorang yang berbeda kok. Orang lain bisa mendapatkan kebahagiaan, berarti ya mereka disayang sama penciptanya. Enggak kok, setiap orang juga kok punya alurnya sendiri.
Tuhan juga memberikan ujian itu gak semua orang sama. Semua orang itu berbeda. Jadi jangan pernah merasa kalau kamu tuh menjadi manusia yang gak seberuntung orang lain, ya. Tuhan, aku ingin berterima kasih atas ujian yang kuhadapi cukup membuatku menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Ada banyak hal yang emang semuanya harus nggak-papain. Untuk semua sesak, patah, jatuh, runtuh, dan hancur. Terima kasih atas pembelajaran hidup yang berarti. Semoga semua ini lekas pulih. Hari ini aku kembali belajar bahwa dewasa ini kita akan lebih sering berteman dengan ikhlas. Kalau hari ini kembali merasakan lelah, jangan lupa istirahat. Aku tahu ini berat, tapi gak apa-apa. Kita jalani dan nikmati. Jangan pernah merasa sendiri dan jangan pernah kamu merasa bahwa kamu gak bisa melewati fase ini. Aku tahu kok rasanya sesak seperti apa. Anggap aja semua ini adalah proses yang Tuhan kasih untuk menjadikan kamu seseorang yang jauh lebih kuat dan hebat. Kamu tahu, hidup adalah perjalanan. Sering kali kita terjebak sama apa yang ingin kita capai. Kemampuan untuk menjalani hidup dengan sempurna ada hasilnya. Meskipun berkali-kali saya mengatakan pada diri saya bahwa semuanya akan berlalu, gak perlu khawatir. Tuhan punya rencana terbaiknya. Tugasmu cuma satu, berjalan dengan doa dan terus berusaha. Terus bertahan di sisa-sisa kesabaran. Kamu harus percaya bahwa setelah ini ada rencana semesta yang indah. Mungkin tidak semua hujan menghadirkan pelangi, tapi aku yakin akan ada hujan yang membawa pelangi. Siap atau tidak, hidup akan selalu berjalan. Aku gak tahu bagaimana cerita selanjutnya di hari-hari berikutnya. Mungkin akan lebih berat dari ini. Tapi aku harap aku mampu melewatinya dengan sabar, kuat, dan ikhlas. Memang kadang hidup sekeras itu, membuat patah dan jatuh berkali-kali. Hari ini mungkin aku ngerasa langkah kakiku berat dengan tuntutan hidup yang gak ada habisnya. Tapi pada hari-hari berikutnya, hal-hal seperti ini akan menguatkanku dan mengingatkanku pada hal-hal berat yang pernah aku lalui. Kalau kamu masih suka overthinking mengenai ketakutan kamu bagaimana ke depannya, akan sesuai rencana atau tidak, takut kecewa sama diri sendiri. Setiap kali lihat orang lain pasti hati selalu bilang, kok mereka dipermudah jalannya ya, sementara aku tidak. Kok mereka gampang banget sih sampai ke tujuan mereka, sementara aku tidak. Pada akhirnya sadar kalau ini tuh hanya mengurus energi. Pada setiap proses yang dijalani setiap orang itu berbeda-beda, semua gak sama. Hari ini aku belajar bahwa setiap manusia itu mempunyai kehidupannya sendiri-sendiri. Setiap manusia juga gak pernah merasa puas sama apa yang ada dalam dirinya sendiri. Belajar mencoba untuk menerima dan bersyukur, karena ya setiap manusia juga kan punya kehidupannya tersendiri. Mungkin orang lain lebih beruntung daripada aku, tapi orang lain belum tentu bisa sekuat aku. Jangan pernah berputus asa ketika hidupmu sedang diuji dengan banyaknya kesulitan. Karena sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan, sebagai jernihnya air hujan yang berasal dari gelapnya awan. Dan satu hal lagi, kamu harus ingat ya, kalau kamu itu istimewa. Kamu itu ciptaan Tuhan yang paling indah dan berharga. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, termasuk kamu. Cukup kamu nikmati aja prosesnya. Setiap cerita dan langkah yang kamu jalani selama ini, karena kita tahu hidup itu bukan kompetisi yang harus kamu menangkan. Karena setiap kehidupan juga gak selalu tentang hal baiknya aja, ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi hidup adalah pilihan perjalanan dan belajar. Dari perjalanan tersebut yang nantinya akan membawa kamu untuk menjadi seseorang yang lebih kuat, dewasa, dan dapat menjalani hari-hari kamu. Ketika hari kamu itu begitu berat, cerita sebelumnya itu bisa kamu jadikan motivasi dan belajar bahwa sebelum ini tuh kamu tuh pernah melewati masa-masa sulit, bahkan lebih dari ini. Dan secara gak sadar, kamu masih bertahan sampai hari ini. Kamu bisa kuat walaupun kamu merasa
merasa kamu ingin menyerah, tapi Tuhan memberi kamu kekuatan. Karena Tuhan gak pernah salah memberi bahu yang kuat untuk orang yang kuat dan juga tepat seperti kamu. Dan jangan lupa ucapin terima kasih ya sama diri kamu sendiri. Coba diingat lagi. Saat kamu hampir ingin menyerah, tapi akhirnya kamu masih sanggup bertahan sampai hari ini. Kamu adalah orang yang kuat dan hebat. Walaupun di balik semua itu kamu sering menangis, kamu sering terluka, dan bahkan kamu kehilangan separuh dari diri kamu sendiri. Makasih ya, udah bertahan. Kamu manusia baik. Kamu berhak mendapatkan sesuatu yang baik pula. Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu luar biasa. Semangat ya buat kalian semua yang sedang mengalami mentalnya sedang down atau sedang diuji dengan kehidupan yang begitu berat. Aku tahu kok kita semua bisa menjalaninya dengan baik. Aku juga merasakan, kalian juga merasakan, bahkan bukan aku atau kalian, bahkan semua orang pasti pernah merasakannya. Bukan pernah sih, pasti, dan itu pasti. Tergantung takdir mereka aja yang seperti apa. Karena kan gak tahu, Tuhan juga kan memberi takdir, setiap manusia itu kan berbeda-beda. Dan kalaupun kamu menjadi seseorang yang mendapat ujian begitu berat, berarti tandanya Tuhan sayang sama kamu. Kamu adalah manusia pilihannya yang kelak nanti akan diberi kebahagiaan, yang dimana kebahagiaan itu akan jauh lebih indah dari apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu bayangkan. Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. So, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Semangat ya buat kalian semua, jangan lupa bahagia. See you.